Ya Allah, Presiden Prabowo nangis haru ya lihat anak-anak nurut sama orang tua sekarang. Gara-gara program Kang Deddy, ya program ini akan dikaji untuk diterapkan di seluruh Indonesia. Ya Allah, fenomena apa ini? Dahsyat banget ini, efek dari Kang Deddy. Hanya anak-anak adik-adik nonton videonya aja langsung nurut daripada orang tuanya. Sama orang tuanya aja dia nggak mau ogah-ogahan. Tapi pas denger Kang Deddy, ya Allah, semuanya berubah drastis. Yang nggak mau ngaji jadi pengen ngaji. Yang tadinya makan nggak mau makan pengen makan. Assalamualaikum Pak Deddy. Jangan kadieunya. Abi pinter ke mama. Jangan jajan wae. Enggak main HP wae. Pinter sekolah. Pinter mandi. Jangan kadieunya. Pinter sekolah Abi mah. Nya. Pak Deddy. Abi terus ibak ulah kadieunya. Abi getol sekolah. Nurut kak mama. Temales ulah kadieunya. Pak Deddy, Abi makan yang 5. Jadi gimana nih menurut teman-teman? Ya kalau kebijakan Kang Deddy ini diterapin ke seluruh Indonesia, kayaknya negara ini cepet maju nih, cepet banget majunya guys. Semangat guys. Pak Deddy, tak tinggal di budak sekolah di Taiwan, Pak Deddy. Di ngopinya. Jalan kaki ya, Taiwan jalan kaki. Ya. Jalan kaki Taiwan tuh. Pak Deddy, jalan kaki Pak Deddy. Bye bye. Halo ini. Yang jajan terus. Siapa yang jajan terus? Awas ya. Siapa yang jajan terus? Sampai melawan orang tuanya. Nggak patuh. Pengen jajan terus. Susah tidur. Susah bangun. Susah mandi. Susah makan. Malas ke sekolah. Awas loh. Pak Gubernur datang nanti ke rumahnya ngejemput. Nanti dijemput. Ayo, Mau mau nggak? dijemput ke rumah atau mau Kenapa? nurut sama ibu dan bapaknya, sama papa dan mamahnya? Mau nurut aja. Ayo, Nurut. sobat. Ayo, nanti Ayo tidur. Pak Gubernur datang loh. Ayo tidur. Kalau nggak nurut, Ayo. Gubernur datang nanti dibawa. Nanti dibilangin nih, Pak nanti. Gubernur. Ayo. Ya, awas. Ayo, siapa yang anak-anak? Kena. Tuh, tidur. Mandi. Tidur. Ayo. Keke. Pak Deddy tah mau kesini cina. Ayo. Beneran? Ya makanya diem kata Pak Deddy jangan nangis. Ya diem. Pak Deddy nanti nangis. Pak Deddy nanti kesini kalau nangis. Ya diem. Mau kesini Pak Deddy? Mau kesini enggak Pak Deddy? Ya diem mati. Dengerin mama. Iya. Udah ya. Jangan nangis lagi ya. Iya. Pak Deddy. Teh, telepon Pak Deddy teh. Nah, Pak Deddy tuh, siapa Pak Deddy? Mandi. Aku mandi. Siapa yang anak-anak nggak mau makan? Ayo makan. Siapa yang nggak mau tidur? Aku yang tidur. Siapa yang susah bangun? Ayo, Aku enggak. nggak mau ke sekolah. Aku Jajan terus. Awas ya, Karena siapa Pak Gani. sampai melawan orang tuanya. Aku enggak. Aku nurut. Pengen jajan terus. Aku enggak. Tidur. Aku enggak. Bangun. Susah mandi. Susah makan. Malas ke sekolah. Awas loh. Pak Gubernur datang nanti ke rumahnya ngejemput. Nanti datang kenapa? Ayo, mau dijemput Enggak. atau mau nurut sama ibu dan Ayo mamanya, nurut. sama papa dan mamanya? Ayo nurut. Ayo sobat. Ayo, nanti Pak Gubernur datang loh. Kalau nggak nurut, ayo. Nurut. Nanti dibawa nih nanti. Nurut. Awas. yang akan berjuang untuk semua rakyat. Saya minta Deddy Mulyadi dan Dhani Wiranata agar segera dibantu, didukung supaya bisa membantu saya di pusat, bisa membantu saya di Jakarta untuk kita bela rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak. Salam buat Bapak. Apa sih tujuan anak nakal itu dikirim ke barak militer? Bahkan banyak sekali yang namanya elit politik, bahkan salah satu gubernur juga, bahkan dari para DPR juga, sangat menentang yang namanya anak-anak nakal ini dikirim ke barak militer.
Buat kalian yang masih belum paham apa tujuan dari anak nakal dikirim ke barak militer, simak baik-baik video ini sampai selesai. Bagi yang masih belum paham tentang bagaimana kondisi psikologi anak-anak yang biasa terlibat tawuran, minum obat, main game online, dan berbagai peristiwa lainnya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perjalanan hidup seorang anak yang merusak otak kiri dan otak kanannya. Nih, ada pernyataan argumentatif dan logis dari anak muda Indonesia yang harus disimak oleh kita semua. Kadang yang dibutuhkan anak muda bukan hukuman, tapi struktur. Deddy Mulyadi mengirim puluhan siswa nakal ke barak militer, bukan untuk dihukum, tapi dibimbing. Di sana mereka akan belajar disiplin, tanggung jawab, dan rutinitas. Hal-hal yang mungkin tidak mereka dapatkan di rumah atau di sekolah. Banyak yang protes, katanya ini terlalu militeristik. Tapi mari jujur, sebagian anak muda kita tumbuh di lingkungan yang bising tapi kosong, penuh tuntutan tapi tanpa arah. Barak bukan solusi untuk semua, tapi ia bisa jadi ruang aman bagi yang kehilangan pegangan. Di sana mereka belajar bangun pagi, menyusun tempat tidur, menghormati instruksi, hal sederhana yang perlahan membentuk karakter. Dalam psikologi sosial, terutama dalam pendekatan behavioristik, meyakini bahwa perilaku manusia dibentuk, dipelihara, dan diubah oleh konsekuensi yang muncul dari lingkungannya. Ketika seorang remaja berada dalam sistem yang terstruktur, dengan aturan yang konsisten, respon yang dapat diprediksi, dan penguatan yang jelas, maka perilaku yang baru punya ruang untuk tumbuh. Bukan semata karena dihukum saat salah, tapi karena dibentuk saat benar. Lingkungan yang stabil memberi umpan balik yang ajak, dan dari situlah pembelajaran perilaku terjadi. Barak dalam konteks ini bukan simbol represi, tapi ruang eksperimental, tempat perilaku lama dipadamkan dan pola baru dipraktekkan berulang-ulang hingga melekat. Ini bukan persoalan militerisasi pendidikan, ini usaha untuk hadir ketika keluarga dan sekolah mungkin sudah menyerah. Ini tentang memberi kesempatan kedua dalam bentuk yang berbeda. Karena kadang yang terlihat seperti barak justru bisa menjadi rumah, tempat anak belajar mengenal dirinya. Bukan lewat kata-kata, tapi lewat keteraturan. Bupati Kabupaten Bandung menolak program KDM, anak nakal masuk barak militer. Bupati Kabupaten Bandung punya program sendiri, Maghrib Mengaji. Kami sudah instruksikan melalui surat edaran Bupati Bandung dan mohon untuk bisa jadikan kebijakan Provinsi Jawa Barat, yaitu dengan kegiatan Maghrib Mengaji di rumah atau di madrasah masing-masing. Tentu karena Pak Gubernur ini lagi ngetren, ya. Mudah-mudahan ini menjadi suatu kebijakan, jangan sampai dibawa ke barak Pak Gubernur. Jadi cukup diinstruksikan saja untuk anak-anak kita sekolah diwajibkan mengaji bagi agama Islam, mengaji pada maghrib di masjid atau madrasahnya masing-masing. Tentunya ini merupakan suatu harapan dan kebanggaan. Insya Allah anak-anak kita akan percaya dan juga akan nurut ke Pak Gubernur. Bupati, Maghrib Mengaji itu nggak usah disuruh sama Bupati. Dari waktu kecil sampai sekarang aja anak-anak ngaji setiap maghrib, keluarga muslim, gitu kan? Sekarang pertanyaannya, itu kan programnya Gubernur kemarin, Bapak Ridwan Kamil. Lanjutkan. Jadi nggak usah pakai program itu, lanjutkannya setiap keluarga. Permasalahannya sekarang ini anak nakal nggak mempan nih di keluarga, suruh ngaji nggak mempan. Bagaimana anak nakal yang susah diurus sama orang tuanya? Jangankan disuruh maghrib mengaji, diem di rumah aja hebat kalau bisa dia. Malam keluar dia tuh. Jadi program KDM itu ini bagus, Pak Bupati. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Sekarang masanya KDM, gubernurnya KDM. Ikuti program KDM dan jadilah inspirator, jangan motivator. Kalau saya lihat, mohon maaf, Pak Bupati ini seorang motivator, bukan seorang inspirator. Kalau KDM seorang inspirator. Orang inspirator itu tidak pernah berani mengatakan kalau belum pernah melakukan. KDM terjun di barak itu, bahkan dana sendiri beliau itu. Dia melihat satu persatu anak-anak itu, bagaimana anak nakal menjadi anak yang baik. Begitu. Sekarang Pak Bupati harusnya jadi inspirator. Ya mohon maaf kalau Pak Bupati seorang motivator, berani mengatakan apa aja meskipun tidak pernah melakukan. Harusnya sebagai Bupati Bandung contoh dulu.
Minimal di kantor bupati itu adakan maghrib mengaji gitu.